Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama, memuji, memuliakan Tuhan. Tema kita hari ini adalah kemenangan dalam peperangan rohani. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya baca ayat yang ke-10, jemaat baca ayat yang ke-11. Nanti kita baca bersama-sama ayat yang ke-18. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18 sama-sama, 1, 2, 3. Dengan segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus adalah orang-orang kudus, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus melalui karya salib. Nah, kalau kita lihat di pasal yang pertama, bahwa dikatakan jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang dikaruniakan Tuhan segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Itu adalah anugerah yang harus dinikmati oleh jemaat itu. Maka kalau kita lihat di pasal yang kedua, ditulis di situ semuanya adalah anugerah. Bukan karena usaha manusia, tapi karena pemberian Allah. Segala berkat rohani yang ada di dalam surga telah dikaruniakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Namun setelah itu saudara, kita lihat di pasal 4 dan pasal yang kelima. Masuklah pembahasan Paulus ini bahwa sebagai orang yang menerima anugerah Tuhan, penebusan melalui karya salib, mereka harus mempertanggungjawabkan itu dengan hidup sebagai manusia baru, hidup sebagai anak-anak terang. Maka sebagai anak-anak terang,
engkau harus mengasihi sesamamu. Dimulailah dari dalam keluarga. Maka kalau kita lihat di pasal 6 yang kita baca tadi sebelum ayat yang ke-10, maka di pasal 5 disampaikan di situ, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Lalu masuklah dia di pasal yang ke-6, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Hormatilah ayah dan ibumu. Lalu di situ juga nanti kita akan melihat bagaimana Paulus membahas hubungan antar suami istri, hubungan antar anak dengan orang tua, hubungan Tuhan dengan hambanya. Artinya bahwa orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus harus hidup sebagai anak-anak terang, dimulai dari lingkungan terdekat. Maka kita masuk pada ayat yang ke-10. Setelah dijelaskan itu, lalu Paulus katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Baru setelah itu jelaskan ada peperangan rohani. Setelah membahas hubungan-hubungan duniawi itu, Paulus kemudian beralih topik terhadap peperangan rohani. Nah, kenapa Paulus di awal membahas hubungan antar sesama, antar keluarga, istri, suami, dan anak-anak. Lalu beralih ke topik tentang peperangan rohani. Dari sini bisa kita tarik satu kesimpulan, saudara. Kalau tidak dibenahi dulu, hubungan antar suami istri, orang tua dengan anak, maka akan ada celah si jahat itu menyerang keluarga, menyerang suami, menyerang istri, menyerang anak-anak. Ditekankan bahwa setelah engkau memperbaiki semua perilaku hidupmu, pertahankan. Yang dikatakan hendaklah kamu kuat. Karena di depan sana ada kekuatan lain yang akan menghancurkan keluargamu, menghancurkan hubunganmu dengan orang tua, menghancurkan hubunganmu dengan mertua, menghancurkan hubunganmu dengan sesama. Di dalam hal ini Paulus memberikan pemahaman bahwa dalam peperangan rohani itu kita harus mengerti identitas kita di dalam Kristus itu seperti apa. Siapa kita? Kita harus paham. Tadi di awal saya katakan setelah kita lihat di pasal yang 1 dan pasal yang kedua. Karya Kristus yang telah menebus umat manusia. Sehingga mereka menjadi orang yang menang, orang yang dimerdekakan. Maka hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya bahwa identitasmu adalah pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan. Pribadi yang dimerdekakan oleh karya Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk mengalami kemenangan di dalam peperangan rohani. Di ayat yang ke-10 dikatakan tadi. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan adalah panggilan hidup
di dalam kemenangan yang telah dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Memang saudara, kuasa-kuasa dunia kegelapan sudah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Secara posisi, semua itu sudah dikalahkan dengan kematian Kristus. Namun, Bapak Ibu Saudara, kuasa-kuasa itu masih aktif secara operasional sampai nanti akhir zaman. Dia akan memunculkan kembali masa lalu kita. Dia akan mengintimidasi kita. Itu yang akan dikerjakan oleh kuasa-kuasa kegelapan itu. Mereka terstruktur, terorganisasi dengan baik. Tapi mereka bukan maha hadir. Kuasa kegelapan yang ada di sini berbeda dengan kuasa kegelapan yang ada di tempat lain. Mereka tidak maha hadir. Tapi mereka punya satu tujuan yang sama. Menghancurkan pengikut Kristus. Bukankah itu yang dikatakan ketika Yesus menang atas pencobaan dengan si iblis itu? Dia akan menunggu waktu yang tepat. Yaitu siapa? Di mana ketika anak-anak Tuhan sudah mulai lengah, sudah mulai undur, maka kekuatan mereka akan masuk. Rekaman dosa kita, masa lalu kita, itu seringkali digunakan oleh si setan. Iblis menuduh kita di hadapan Allah dengan mengatakan bahwa kita tidak layak berdiri sebagai anak. Ini yang harus kita paham. Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saudara, untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan, kita harus hidup melekat kepada Kristus. Karena tidak ada kuasa satu apapun sebagaimana Paulus katakan dalam Roma 8 yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus kalau kita hidup melekat kepada Tuhan. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab apa saudara? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, maka kita menjadi makanan empuk bagi si jahat. Maka kita menjadi target yang akan dihancurkan oleh si jahat. Lihat, dikatakan bahwa musuhmu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-aum, yang siap menelan mangsa.
hiduplah melekat kepada Kristus. John Maxwell, ada bukunya saya beli, judulnya No Limits. Dia mengatakan begini, di dalam kesuksesan dan ketenarannya, John Maxwell mengatakan bahwa tidak satu pun dari semuanya itu sepadan dengan mengenal Tuhan dan memiliki hubungannya sehari-hari dengan Tuhan. Di dalam kesuksesan dan ketenaran, kesuksesan dalam kepemimpinan, maka dia menuliskan kalau ada orang yang bertanya kepada saya, apa yang harus saya ikutin, apa yang harus saya lakukan, maka John Maxwell mengatakan bahwa ikutilah Tuhan Yesus, bangun hubunganmu dengan Dia. Itu yang paling berharga. Itu sebabnya Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka. Domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka. Inilah definisi dari hidup melekat kepada Tuhan. Bukan hanya saja domba-domba itu mengenal suara daripada gembalanya, tapi dikatakan bahwa gembala itu pun mengenal mereka. Artinya bahwa tidak cukup mengenal Tuhan dengan baik itu, hidup melekat kepadanya, tidak cukup dengan aktivitas ibadah yang kita lakukan setiap minggu, saudara. Ya. Kita harus berusaha bukan hanya sebatas kita mengenal suaranya, tapi kita harus pastikan bahwa Tuhan mengenal kita. Maka dikatakan tadi bahwa Yohanes 15 itu, di dalam Tuhan engkau akan berbuah banyak. Dan dari buahmu itulah orang akan melihat dan mempermuliakan Kristus. Untuk kuat di dalam Tuhan yang pertama tadi, hidup melekat kepadanya. Lalu yang kedua, berakar di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 7 dikatakan begini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tanaman pohon yang tidak berakar kuat, maka dia akan mudah tumbang, saudara. Kekristenan itu pun begitu. Kalau dia tidak berakar kuat, merambatkan akarnya dengan dalam, maka serangan si jahat, iblis yang akan merasuk melalui pikiran kita, akan sangat mudah mengalihkan perhatian kita yang tadinya kepada Kristus, sehingga kita mengikuti apa yang menjadi kemauan daripada si jahat. Kenali diri kita di dalam Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Maka pertahankan itu dengan membangun hubungan yang melekat dengan Tuhan. Dan berakar teguh di dalam firman-Nya. Lalu yang kedua, untuk mengalami kemenangan dalam peperangan rohani,
kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara, dari sini ayat yang ke-12 ini, bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa-penguasa. Ini yang saya sampaikan tadi, mereka sangat terorganisasi dengan baik. Ya. Dan mereka selalu berusaha menjatuhkan semua anak. Artinya bahwa kita tidak bisa anggap sepele dengan kekuatan si jahat ini. Kalau kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, yang baca firman hanya sekali seminggu, berdoa hanya sekali seminggu, kita tidak akan bisa menghadapi mereka. Ya. Karena mereka adalah kekuatan yang terlatih untuk menjatuhkan. Karena mereka paham yang mereka hadapi itu juga bukanlah kekuatan biasa. Mereka tahu siapa Yesus. Mereka tahu kekuatan. Mereka kenali musuh. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menghadapi mereka, selesai kita semua. Maka firman Tuhan serius mengatakan, ambil senjata perlengkapan Allah. Ketika orang Israel berhadapan dengan orang Filistin, yang di situ ada Goliat, semua tentara Israel ketakutan. Tidak ada yang berani menghadapi. Pada waktu itu Daud dibawa menghadap kepada Saul. Singkat cerita, Daud memutuskan dia akan melawan Goliat. Oke, Saul mengatakan, ini perlengkapan senjata perang. Saul memakaikan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedang di luar baju perangnya dan mulai berjalan. Yang mau saya sampaikan dari sini, Saul tahu siapa yang akan dihadapi oleh Daud. Maka Daud diperlengkapi dengan perlengkapan perang. Ya. Karena saudara, musuh kita, siapa musuh kita akan menentukan senjata apa yang harus kita pakai. Ya. Jenis peperangan menentukan jenis senjata. Kalau peperangannya fisik seperti Daud dan Goliat tadi, maka senjatanya pun fisik. Perlengkapan perang tadi. Tapi kalau peperangan rohani, roh-roh jahat di udara, tidak bisa Bapak Ibu bawa pedang ke sana. Tidak bisa hanya bawa ketopong seorang prajurit ke sana. Atau bawa senjata model apapun yang dikeluarkan oleh Pindad umpamanya, kita tidak bisa menghadapi mereka. Mereka kekuatan roh. Pernah nonton film-film horor kan? Ditembak, gak hilang ke sana. Gak bisa.
Harus senjata rohani yang harus kita pakai. Karena musuh kita adalah kuasa rohani di udara, maka strategi yang tepat bukanlah kekuatan manusia, bukanlah kekuatan fisik, melainkan mengenakan seluruh perlengkapan senjata ar. Karena musuh bersifat rohani, maka kemenangan hanya bisa dicapai dengan apa, saudara? Perlengkapan rohani dari Allah, bukan kekuatan manusia. Lalu apa perlengkapan rohaninya? Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jangan suka tipu-tipu, bohong sana, bohong sini, saudara. Maka kita akan diserang balik oleh dan berbaju jirahkan keadilan. Jangan suka menindas orang yang lemah. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jangan tutup mulutmu untuk membagikan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Tapi mulut kita buka untuk membagikan aib orang lain atau menggosip. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Iman itu dari mana, saudara? Kalau Daud tadi, Saul kasih dia perisai. Kalau umpamanya pedangnya Goliat menyerang dia bisa tangkis pakai perisai. Tapi di sini dikatakan untuk memadamkan api si jahat, pergunakanlah perisai iman. Bagaimana iman itu bisa bertumbuh di dalam diri kita? Sifatnya kan tak terlihat. Rohani ini. Kalau kita kira-kira jarang baca firman, bisakah berkembang perisai iman itu yang akan menahan tipu muslihat si jahat? Kalau kita jarang berdoa, bisakah kita dipimpin oleh Roh Allah? Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Perlengkapan senjata Allah ini ditutup dengan yaitu firman Allah, sudah. Sederhana ya Bapak Ibu. Sederhana senjata perlengkapan rohani yang Tuhan berikan bagi kita. Firman Allah, di mana firman Allah itu? Ada di tengah-tengah. Tidak perlu kita keluar uang untuk mengambilnya, untuk mencarinya. Maka ketika orang kaya dengan Lazarus itu, orang kaya meminta supaya dikirim orang untuk menyampaikan berita firman itu kepada saudara-saudaranya yang belum mendengar. Enggak usah, karena di tengah-tengah mereka ada. Cuman matanya telah dibutakan oleh ilah zaman. Sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Bapak Ibu, buka mata rohaninya. Renungkan kembali karya Tuhan dalam kehidupan. Sehingga semakin lahirlah kecintaan kita kepada Tuhan. Semakin berapi-apilah kita untuk beribadah, mengikut. Maka akan semakin mengembanglah perisai iman kita itu. Sehingga tipu muslihat senjata apapun yang dipakai oleh si jahat tidak akan pernah bisa menjatuhkan kita. Amin, saudara. Mau baca firman
setia, konsisten, harus dimulai dari komitmen Bapak Ibu. Yang terakhir saudara, untuk menang dalam peperangan rohani, konsisten di dalam doa. Di ayat yang ke-18 dikatakan, dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang-orang kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Tetaplah itu tanpa henti. Berdoa tanpa henti. Artinya harus konsisten. Doa itu menunjukkan kepercayaan dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Konsisten doa dalam Alkitab ini adalah tentang memelihara hubungan yang hidup dan yang dinamis dengan Allah. Dua hal tadi yang perlu kita garis bawahi saudara. Firman dan doa. Seorang Frederick Heller menulis sebuah buku Prayer. Di dalam bukunya itu dia menuliskan pendapatnya Martin Luther tentang doa. Doa merupakan pekerjaan yang terberat dan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia secara alamiah, kata Martin Luther. Manusia harus mengalami anugerah keselamatan terlebih dahulu untuk mampu berdoa. Jemaat Kolose tadi, Kolose apa Galatia sih? Efesus tadi di pasal yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan. Nah, orang-orang yang seperti itulah menurut Martin Luther yang mampu berdoa secara konsisten. Kalau mereka belum mengalami anugerah keselamatan itu, mereka tidak akan mampu berdoa secara konsisten. Konsisten itu berarti tidak dipengaruhi oleh perasaan, situasi. Doa itu adalah suatu keharusan karena anugerah yang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang. Pekerjaan yang paling sulit dari semuanya, Martin Luther katakan adalah suatu usaha yang melampaui segala usaha. Karena orang yang berdoa harus berjuang dalam peperangan yang besar. Melawan keraguan dan keluhan yang timbul dari rasa lemah hati. Bapak Ibu sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu percaya berarti doa bukanlah pekerjaan yang terberat bagi kita. Sangat mudah sekali kita menghampiri tahta Tuhan melalui doa kita. Tidak ada lagi tabir yang membentang antara manusia dengan Allah. Sudah dirobohkan saudara. Sehingga kita bebas kapan saja kita mau menghampiri tahta di dalam doa dan permohonan. Harusnya kita bersyukur di situ. Doa itu adalah kekuatan yang mengaktifkan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu punya motor, punya mobil baru. Isi bahan bakarnya bukan lagi Pertalite, tapi Pertamax turbo.
Sekarang udah 19.500 apa 400. Ya, udah naik. Motor baru saya soalnya selalu pakai turbo saya bikin. Tapi saudara, motor baru. Maka ada driver di sekolah saya senang pakai motor saya. Aduh, belum ada yang berisik Pak, belum ada yang goyang. Enak dipakai, turbo lagi bahan bakarnya. Kalau motor itu baru, pakai turbo. Tapi kalau enggak ada listriknya, maka Bapak Ibu akan capek ngedorong-dorongnya begitu. Ya. Mau minyaknya pakai aftur pun itu tidak akan bisa. Capek sendiri kita dorongnya kalau tidak dikontak, tidak hidup, tidak ada listriknya di dalam yang bisa jalan. Tapi berapa kilo Bapak Ibu bisa dorong-dorong? Makanya kalau ada orang mogok motornya di jalan harus di-stut sama pemotor lain. Doa adalah kekuatan yang mengaktifkan seluruh perlengkapan Allah. Harus dialirkan listriknya saudara. Supaya cepat kita mencapai tujuan. Saya dari sini ke sekolah paling 15-20 menit. Saya coba kemarin jalan dari sekolah saya ke sini 1 jam. Kan? Akan lama kita mencapai tujuan kita di dalam Kristus. Kalau kita tidak ada doa dan firman Tuhan dalam hidup. Itu yang dikatakan tadi di dalam Yohanes 15 itu. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Itu sebabnya rugi kita kalau kita tidak mengandalkan. Rugi kita kalau kita tidak mencintai firman Tuhan. Rugi kita kalau kita tidak menghidupkan doa kita kepada Tuhan. Namun sebaliknya kita akan menikmati kesegaran rohani. Dikatakan ibarat pemazmur mengatakan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akan selalu segar, akan menghasilkan buah yang baik. Itu yang akan dinikmati oleh orang-orang yang senantiasa melekat kepada Tuhan. Kemenangan rohani tidak akan datang dari doa sesekali, dari baca firman sesekali, tapi dari doa yang terus menerus, dari baca firman yang terus menerus direnungkan, maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, Efesus 6 ayat 18 katakan, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Karena Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus berkati.